Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi selalu bersama dengan kita dan memberikan kekuatan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, hadirat-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami, lewat Roh Kudus-Mu di dalam kami. Terima kasih karena Tuhan selalu memimpin kami, memberikan kami tuntunan arahan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat 16-17. Tertulis demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan bahwa hari ini 23 September atau besok 24 September akan terjadi pengangkatan. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang tahu akan hari dan saatnya. Bagian kita yang perlu kita lakukan adalah selalu bersiap sedia kapanpun Tuhan mau datang. Di luar dari soal konteks pengangkatan, bangsa Yunani punya perlombaan unik di masa lalu. Perlombaan itu disebut dengan Lampadiadromia, yaitu lomba estafet obor, di mana para pelari berlari menempuh jarak tertentu dan harus mencapai garis finish dengan obor yang apinya masih menyala. Kalau api di obor itu sudah padam, maka mereka akan kalah. Dan kalaupun ada seorang pelari yang finish sebagai yang pertama, tapi kalau api di obornya tidak menyala lagi, maka dia tidak akan jadi pemenang. Orang yang tiba pertama kali di garis finish dengan api obor yang masih menyala akan jadi pemenangnya. Perjalanan hidup kita di bumi ini, saudara, ibarat sedang berlari. Kita berlari dalam perlombaan iman. Dan kita berlari sampai garis finish, di mana kita akan kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita sampai garis finish kehidupan kita, api iman dan api roh itu masih menyala untuk Tuhan? Atau sebaliknya, sudah padam karena kehidupan dalam kedagingan? Dalam Galatia 5 ayat 16-17 ini dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada dua kubu yang berbeda di sini, saudara, yaitu kubu keinginan roh dan kubu keinginan daging. Orang yang hidup dalam kedagingan sangat sulit untuk mengikuti keinginan Roh Kudus. Mengapa, saudara? Karena sudah terbiasa dengan kedagingan, karena sudah terbiasa mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Sebaliknya, orang yang terbiasa, yang selalu mau tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus, akan enggan untuk mengikuti keinginan daging, meskipun ada cobaan dan godaan yang seringkali mengundang untuk jatuh dalam dosa kedagingan. Kalau kita melatih diri kita untuk hidup dalam roh, maka kita akan terbiasa sehingga tidak akan menuruti keinginan daging kita. Keinginan daging yang dimaksud di sini dijelaskan dalam ayat-ayat yang berikutnya dari pasal ini,
yaitu di pasal 19, 20 dan 21. Di situ disebutkan tentang percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berkebalikan dengan perbuatan kedagingan, kehidupan dalam roh akan menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua hidup dipimpin Roh Kudus dan mau menuruti kehendak Roh Kudus, sehingga kita tidak menuruti keinginan daging yang merusak kehidupan kita dan yang membawa kita kepada kebinasaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menegur kami saat ini, agar kami tidak menuruti keinginan daging, tapi selalu mengikuti tuntunan-Mu Roh Kudus dalam kami. Kami mau hidup dalam Roh-Mu. Kami mau taat ya Tuhan, untuk melakukan keinginan Tuhan, kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar hidup kami selalu berbuah-buah, seturut dengan kehendak-Mu, dan kami menjadi sempurna. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kehendak Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.